anjuran pemerintah, yaitu bekerja, belajar, serta beribadah dari rumah. Gereja Betani Bulungan masih setia menemani minggu pagi Anda melalui YouTube, Facebook, serta Instagram. Bagi para jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa menghubungi nomor sekretariat gereja atau nomor telepon yang ada di dalam warta. Terima kasih. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Damai sejahtera menyertai kita semua pagi hari ini, amin. Saya menyebutkan salam, shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Tetap bersama Tuhan dengan penuh sukacita, amin. Tanpa terasa minggu keempat boleh kita ada pada pagi hari ini. Kita boleh memulai pada kita mengucapkan syukur hanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih buat minggu yang pagi ini Tuhan. Kami mau bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang tiada hentinya, tiada bosan-bosannya dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami percaya Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, Engkau tetap pelihara kami, Engkau tetap menjaga kami dalam keadaan apapun juga Tuhan. Kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu, membawa hati dengan penuh sukacita, membawa pujian, persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa, bahkan taburan firman-Mu yang akan menguatkan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Yesus. Umat yang percaya dimanapun berada, kita bersama berkata, amin. Kita berkemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Mari kita bersukacita sebab ada kuasa dalam pujian. Katakan haleluya. Allah kita berkuasa. Hey, atas pujian umatnya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita berkuasa. Atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertahta. Hey, Tuhan Allah kita bertahta. Atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta. Atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah senang hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubahkan kekuatan lawan. Dari awal kita akan pujian dengan berkatakan, Tuhan Allah kita bertahta. Hey, Tuhan Allah kita bertahta. Atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta. Atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah senang hati dan jiwa, kepada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubahkan kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah senang hati dan jiwa, kepada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubahkan kekuatan lawan. Lagi katakan kuasa dalam pujian. Oleh sebab itu bernyanyi dengan senang hati. Hey, kuasa dalam pujian. Sekali lagi
pujian bagi Tuhan. Allah menerima setiap pujian menyembah. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan. Kami membawa pujian karena kami mau bersyukur Tuhan baik. Hanya korban pujian syukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi dari awal katakan saat ku masuk
Sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan orang. Lebih lagi selamanya, selamanya kami bawa hanya pujian bagi-Mu Tuhan, sebagai korban ucapan syukur kami. Haleluya. Hatiku Tuhan, ya, sebab Tuhan baik. Lebih lagi kami bawa korban syukur, bawa korban syukur kami berbuka tulus Tuhan. Hatiku dengan syukur, sebab Tuhan, katakan selamanya, selamanya bawa korban syukur bagi-Mu. Haleluya, Kristus Tuhan. Hatiku dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari kita menyembah Dia. Mari kita masuk menyembah Dia. Haleluya. Sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Engkau layak disembah. Oh, ya ya syaitan bayar. Haleluya. Hanya pujian kami bawa, hanya penyembahan bagi-Mu Yesus. Engkau layak diagungkan, layak dimuliakan Yesus. Pagi ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Kami rindukan sabda-Mu yang menguatkan setiap umat-Mu di mana berada. Dan kami percaya dan ia dan kami firman-Mu dalam hidup kami nyata Tuhan. Karena kami yakin dan percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya tentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena
Kiranya doa kita hanya kepada Tuhan. Katakan dengan iman, ku yakin saat kau menang Tuhan. Bahkan kami menang Tuhan saat kau bertindak dalam setiap kehidupan umat-Mu. Yes Tuhan, hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bahkan kami aman Tuhan, bahkan kami kuat. Aman karena Kau menjagaku Tuhan. Hidupku Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh Tuhan. Jemaat dimanapun berada, mari kita angkat tangan kita, yakini pujian, katakan bagi Tuhan tak ada yang saudara hambanya Pak Andrianto. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Kulihat bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Jangan iman jemaat Tuhan, katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Kulihat sekali lagi dengan iman, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang percaya firman-Mu adalah bagi kami. Oh, tiada yang mustahil. Oh, bagi-Mu Yesus, haleluya. Engkaulah yang dipuji, Engkaulah yang disembah. Siralala-bayalala-Mu, bagi-Mu tak ada yang mustahil. Oh, haleluya. Haleluya. Bapak di surga, kami ucap syukur, terima kasih kalau kami semua pada minggu pagi hari ini dalam keadaan yang baik, sehat, semua dilindungi, disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh terus menyaksikan atas kebaikan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan duduk diam untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau belajar sesuatu daripada Engkau. Kiranya Engkau berkati setiap kami, berikan kepada kami kepekaan untuk bisa mendengarkan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Shalom. Masih dalam ibadah secara online. Kita lakukan ini terus karena kita ingin bisa mematuhi daripada protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kita. Kita belum bisa berkumpul bersama. Mungkin sebagian kita sudah ada yang mulai berkumpul tapi tetap menjaga jarak dan kita bisa tetap sehat. Amin. Saudara, tidak terasa bulan November sudah masuk di akhir. Saudara bisa lihat kostum daripada Natal sudah mulai, dan saudara juga pasti mengetahui bahwa kita sudah melakukan ibadah secara online ini lebih dari 10 bulan ya. Nah, bagaimana sikap kita bisa menjalani keadaan seperti ini? Orang yang terus berharap pada Tuhan pasti akan mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan juga. Nah, maka sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak dari Tuhan, kita harus bisa terus belajar yang namanya setia. Setia dalam apa? Setia dalam segala hal. Setia tetap mencari wajah Tuhan, setia tetap mendengarkan firman Tuhan. Apapun keadaannya, kita tetap berikan yang terbaik buat Tuhan dan kita tunjukkan bahwa kita itu adalah setia. Nah, saudara, saya mau ambil pembacaan Alkitab pada hari ini, Matius 25 ayat yang ke-23. Katakan di sana, maka kata Tuhan itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, setiap orang percaya mempunyai yang namanya harapan pada suatu hari nanti Tuhan akan berbicara kepada masing-masing kita secara pribadi. Dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, di dalam Alkitab banyak orang yang memberikan contoh tentang kesetiaan. Bagaimana dengan kita? Mau kan kita pasti pada saat kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu bilang kepada kita dengan kalimat yang tadi, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, di dalam Alkitab yang tadi saya bilang ada contoh seorang tokoh yang namanya Daniel. Daniel dikenal seorang yang mempunyai spirit yang sangat excellent, atau dikatakan rohnya itu boleh dibilang termasuk kategori luar biasa. Roh yang dikatakan juga unggul, memiliki satu kemampuan yang lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Nah, apa yang menyebabkan Daniel dikatakan lebih unggul daripada rekan-rekannya? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah bahwa karena dia itu setia. Daniel 6 ayat yang keempat sampai kelima ditulis, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan daripadanya. Walaupun dia didakwa oleh para pejabat tinggi dan wakil raja, ternyata semua itu dipatahkan karena cuma satu alasannya, Daniel itu setia. Tidak bisa didapati yang namanya kelalaian ataupun satu kesalahan daripadanya. Nah, saat-saat ini mungkin di antara kita sulit untuk bisa mencari orang yang benar-benar setia. Padahal boleh dibilang kesetiaan itu adalah contoh daripada karakter yang bisa menyebabkan seseorang itu dianggap lebih unggul daripada orang-orang lain. Nah, ternyata setia itu juga termasuk salah satu buah roh. Dan ini yang akan dicari daripada Tuhan kita atau Allah kita untuk kita bisa mendapatkan
yang namanya setia. Bagi Tuhan, kesetiaan itu dianggap sebagai sesuatu yang namanya keberhasilan. Suatu ketika kita bisa berjumpa benar-benar muka dengan Allah, maka tadi kita pasti bangga kalau misalnya kita disampaikan, baik sekali perbuatan kita, hai hambaku yang baik dan setia. Nah, setia itu memikul satu tanggung jawab. Perkaranya dimulai dari perkara yang kecil, nanti kita akan diberikan perkara berikutnya yang lebih besar. Akhirnya kita masuk dan bisa turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia menang, yaitu mereka yang terpanggil dan telah dipilih dan yang setia. Nah, banyak orang Kristen ingin keluar sebagai pemenang. Bagaimana dengan kita? Pasti kita juga sama. Pemenang ialah seorang yang bisa selalu bersama-sama berada dengan Kristus. Mereka bisa hidup berdampingan dengan Tuhan. Mereka adalah orang yang terpanggil, dan terlebih lagi mereka disebut orang-orang yang setia. Nah, minggu pagi hari ini saya mau bagikan apa sih ciri-ciri orang yang disebut dengan setia. Yang pertama, orang setia adalah dikenal karena perkataannya bisa dipercaya. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Satu lagi, 2 Samuel 23 ayat yang pertama sampai kedua. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah. Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraannya dan firman-Nya ada dalam lidahnya. Seorang yang setia dikenal dari perkataannya bisa dipercaya. Seorang yang memegang teguh janjinya dan ia selalu mengikuti apa yang sudah ia perkatakan. Nah, jadi seseorang dikatakan berhasil karena perkataannya bisa dipercaya. Itulah sebabnya kenapa Allah yang besar itu lebih suka akan perkataannya seseorang bisa dipercaya. Allah juga disebut Allah yang setia, katakan dalam Alkitab. Dia adalah Allah yang selalu memegang teguh firman-Nya. Setiap apa yang dikeluarkannya itu merupakan satu janji. Janji bagi siapa? Janji bagi kita semua. Nah, kita saat berdoa, Tuhan memberikan satu kualitas kepada kita yang disebut karakter, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik, bahkan sukses. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, antara lain kalau kita memelihara apa yang disebut dengan perkataan kita. Kita akan selalu mengikuti perintah-perintah daripada Tuhan. Kita memberikan apa yang kita katakan sebagai janji, bahwa kita ini selalu ingin bisa menepati apa yang sudah kita perkatakan. Tuhan akan membuat kita bisa setia dan hidup menurut ketetapannya, yaitu saat kita bisa membawa firman Tuhan yang hidup pada saat kita dibantu dengan yang namanya urapan daripada Roh Kudus. Nah, untuk bisa kita menerima, pasti kita memerlukan yang namanya pelajaran. Saat kita belajar untuk setia, kita akan selalu diangkat, dan bahkan dibawa lagi masuk ke dalam yang namanya perkara yang lebih besar, di mana kita bisa mendapatkan hasil yang lebih besar juga. Jadi pada saat kita bisa mengikuti perkataan yang kita lakukan itu sesuai, nah itu membuktikan bahwa kita dinilai daripada apa yang kita sampaikan. Nah, yang kedua, orang yang setia dikenal setia dalam pelayanan dan pekerjaannya. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang setia melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, dan dia
bisa menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Daud pernah berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam domba dari kawanannya, maka Daud dikatakan mengejar, menghajar, dan melepaskan domba itu dari mulut singa. Kemudian apabila ia atau singa itu mulai menyerang daripada Daud, Daud juga menangkap jambutnya, menghajar dan membunuhnya." Nah, inilah pekerjaan yang dilakukan oleh Daud. Makanya Daud itu punya satu hal yang dikatakan bisa mencintai akan pekerjaannya. Ya, pertama mengembalakan kambing domba. Dia setia akan pekerjaannya. Dia bertanggung jawab memelihara keselamatan daripada hewan yang digembalakannya. Dia nggak pernah menghiraukan akan keselamatan dia, dan dia mengerjakan pekerjaan itu dengan segenap hati. Makanya saat Daud dikatakan setia dengan perkara yang kecil, dia juga diberikan satu perkara yang lebih besar, yaitu dia bisa menggembalakan umat Israel dan bisa menaklukkan raksasa yang namanya Goliat. Kita harus bisa belajar daripada Daud, yaitu mencintai pekerjaan kita, mencintai akan pelayanan kita. Kalau kita sudah ditetapkan dalam satu gereja, wadah gereja, nah kita harus bisa setia juga di dalam pelayanan yang diberikan dalam wadah tersebut. Pelayanan sifatnya sama di mana-mana, tapi kalau kita bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, dengan segenap hati, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan akan melihat. Dia pasti akan memberikan. Kalau kita bisa bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan kepada kita, lulus, dia akan memberikan perkara yang lebih besar lagi, di mana tanggung jawabnya lebih besar dan rewardnya juga lebih besar. Nah, jadi kalau saudara sudah mulai pekerjaan yang diberikan katakanlah kecil tadi dengan satu tanggung jawab yang besar, saudara akan mendapatkan hasilnya. Begitu saudara mendapatkan hasilnya, Tuhan lihat. Tuhan juga akan lihat bahwa ini sanggup untuk bisa dinaikkan, mendapatkan satu perkara yang lebih besar lagi. Dimana nanti kalau saudara mendapatkan perkara yang lebih besar, jangan lupa tanggung jawabnya juga lebih besar, tantangannya juga lebih besar, dan hadiahnya juga pasti besar. Amin. Nah, saudara mau dapat yang kecil apa yang besar? Besar. Yang besar pasti. Kalau kita kerjanya kecil aja ya dapatnya kecil terus. Mendingan kita cari pekerjaan yang besar dan mendapatkan hasil yang besar. Ada juga orang yang bermimpi, mulai dari mimpi yang kecil. Tapi saya ingat gembala saya, kalau mimpi jangan yang kecil, mimpinya harus yang besar. Kita punya tujuan di mana kita bisa berhayal, bermimpi, tapi jangan hanya stop sampai di situ. Kita harus bisa mewujudkannya. Bagaimana caranya? Minta, Tuhan juga akan memberikan satu pekerjaan yang baik buat kita, di mana kita bisa mulai lagi melangkah. Oh iya, kita sudah sampai taraf yang lebih baik. Saat yang lebih baik kita belajar lagi, melihat lagi ke taraf yang lebih baik lagi. Demikian seterusnya sampai kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan secara besar. Yang ketiga, orang yang setia dikenal suka belajar dan merenungkan firman Tuhan. Khotbah 10:10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Orang yang setia adalah seorang yang rendah hati, seorang yang tidak pernah berhenti dalam belajar, mengembangkan diri, dan dia tetap rindu untuk bertumbuh dalam imannya, dalam pengharapannya, dan juga dalam kasihnya kepada Tuhan. Ulangan 4 ayat 6, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapannya akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Kesetiaan belajar dari firman Tuhan membuat kita bisa bijaksana. Selain bijaksana, kita juga bisa punya akal budi. Di mana? Di antara bangsa-bangsa, di antara
orang-orang yang ada di sekitar kita. Umat yang besar adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saudara pasti ingat akan Saul. Dia mengenakan baju perang yang begitu besar, berat kepada seorang yang namanya Daud. Daud juga diberikan ketopong, tembaga di kepalanya. Lalu dikasih baju yang namanya baju zirah. Daud juga diikatkan pedang, parang, semua yang bisa membuat dia itu dianggap bisa menang. Tetapi akhirnya apa? Daud keberatan akan hal tersebut. Dia malah nggak bisa berjalan karena dia belum pernah coba. Nah, sesuatu yang diberikan kepada kita mungkin terlihatnya berat. Sesuatu kelihatannya tidak masuk akal buat kita. Nah, tapi kalau kita mau belajar dengan hal-hal yang tadi sudah kita lakukan, kita itu diberikan yang namanya hikmat. Kita diberikan yang namanya pengalaman. Apa yang dilakukan Daud? Daud memang tidak bisa mengenakan baju perang, terlalu berat buat dia. Tapi dia cuma bisa mengingat apa yang sudah dikerjakannya. Dia bisanya apa? Menggembalakan kawanan daripada domba, kambing dan segala macam. Dia punya alat yang namanya ketapel sendiri. Dia menggunakan hal tersebut karena itulah yang dia anggap sebagai pengalaman daripada dia. Nah, itu yang membuat dia berhasil dengan apa yang disebut pengalaman dia. Jangan kita mengambil pengalaman orang lain masuk ke dalam kehidupan kita untuk kita maju berperang. Belum tentu bisa. Tapi yang sudah kita pelajari, yang sudah kita masukkan dalam pengalaman kita, itu akan menjadi hikmat bagi kita. Apa yang harus kita lakukan ke depannya supaya kita bisa tetap berhasil dalam kesetiaan kita. Daud tidak pernah berhenti bertumbuh, belajar. Ia selalu mempertajam kemampuan, keterampilannya untuk berperang. Sampai akhirnya ia mahir menggunakan semua peralatan perang. Dan ia selalu berhasil dalam setiap peperangan. Hasilnya Daud diangkat menjadi, atau dia punya jabatan sebagai panglima perang atas Raja Israel. Nah, Alkitab mengatakan Daud berhasil di segala perjalanannya sebab ada Tuhan yang menyertai dia. Yang keempat, orang yang setia dikenal siap saat dia berada dalam tekanan atau pada saat dia ditindas. Tetapi dia tetap setia pada saat disanjung naik ke atas. Jadi pada saat kita itu mengalami tekanan, kita siap. Tapi pada saat kita sudah mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan sanjungan, kita tetap setia. Banyak orang yang setelah berhasil lupa akan dirinya, lupa akan siapa dirinya gitu loh. Pada saat dia mendapatkan satu jabatan, dia merasa dia udah berada di atas angin. Jangan lupa saudara, kita ini masih menginjak bumi, jadi kita jangan terlalu terbang tinggi, melayang-layang, nanti kita jatuh sendiri. Nah, kita harus ingat bahwa hal itu harus kita pakai, bahwa kita harus bisa tetap setia saat kita itu disanjung. Lakukan segala sesuatu juga jangan bersungut-sungut atau berbantah-bantah, supaya kita tidak didapati bercela, bernoda. Karena kalau misalnya kita sudah lakukan hal tersebut, hati kita menjadi kurang baik. Saat kita bisa bercahaya, ternyata kita dianggap redup, seperti itu. Jadi Rasul Paulus juga menasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu tidak bersungut-sungut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan apa yang baik bagi semua orang. Hidup di dalam perdamaian kita semua. Orang setia adalah orang yang punya iman, pengharapan, dan kasih. Kalau saudara punya iman, dikatakan kita dapat memindahkan namanya gunung. Kalau kita punya pengharapan, kita bisa menunggu bahwa gunung itu pindah. Tapi kalau orang punya kasih, kita itu bisa mendaki dan melewati gunung tersebut. Jadi saudara bisa lihat, saat kita hanya punya iman, kita berharap iman kita bisa memindahkan namanya gunung.
Saat kita mempunyai pengharapan, kita itu bisa menunggu gunungnya pindah. Tapi saat kita punya kasih, lebih baik kita mendaki dan melewati gunung tersebut. Maka di depan kita gunung itu udah gak ada lagi. Kalau kita punya iman, kita percaya Tuhan itu sanggup menyingkirkan orang-orang yang menjadi penghalang kita. Kalau kita punya pengharapan, kita bisa menantikan kapan sih Tuhan mau menyingkirkan orang tersebut lalu daripada pandangan kita. Tapi kalau kita punya kasih, maka kita akan bisa membiarkan orang atau penghalang tersebut tetap berada di sekitar kita, tapi Tuhan tetap membantu kita supaya kita bisa bekerja dan bisa mendatangkan kebaikan. Siapa tahu kebaikan orang tersebut malah mendatangkan hasil buat kita. Nah, jadi iman, pengharapan, kasih, bagus kalau kita punya iman bisa memindahkan gunung. Oke, saat kita mengharap, ya mungkin saja gunungnya pindah. Tapi saat kita punya kasih, kita gabung ketiganya, kita bisa mendaki gunung tersebut, kita bisa melewati, sehingga di depan kita udah gak ada yang namanya gunung lagi. Nah, Yesus juga demikian. Saat dia berada di bumi, dia juga membiarkan Yudas itu tinggal bersama dia, karena dia percaya bahwa Allah bisa memakai orang tersebut untuk menggenapi rencana Tuhan. Orang yang setia itu tumbuh dalam kasih. Saat kita punya kasih, kita diajar untuk bisa lebih setia lagi. Ia mengasihi lebih banyak orang daripada sebelumnya. Jadi kalau kita punya kasih, kita bisa mengasihi banyak. Buat mereka, kita ngerti kesusahan mereka, halangan yang menjadi tantangan buat kita bisa maju lagi. Sukses adalah orang yang setia dalam keuangannya, atau katakan kalau kita murah hati, kita dianggap orang yang sukses. Daud juga demikian. Ia adalah orang yang setia dan murah hati. Saudara kalau baca di 1 Tawarik 29 ayat 4, di sana dikatakan persembahan Raja Daud untuk bisa membangun bait Allah. Pada saat saya membaca, saya juga terkagum-kagum. Di sana dikatakan dia memberikan jumlah 3.000 talenta emas Ofir. Nah, sebesar apa sih talenta emas Ofir itu? Kalau sudah baca di ensiklopedia, dikatakan beratnya itu 34 kilo. Jadi 3.000 talenta itu 3.000 kali 34 kilo, kira-kira 100.000 kilo. Sudah bisa bayangkan kalau harga emas sekarang berapa? 900.000, 1 juta per kilo, kira-kira 100.000 kilo sekitar berapa? Hitungannya ya triliun gitu ya. Nah, satu lagi dia juga mempersembahkan 7.000 talenta perak. Sama 7.000 dikali 34 kilo, 1 talenta itu 34 kilo, sekitar 200.000 kilo. Nah, perak lebih murah harganya, 10 juta atau 15 juta. Sudah bisa lihat berapa yang diberikan sama dia. Emas untuk emas, perak untuk perak, kemudian besi untuk barang yang termasuk besi, juga ada kayu, batu permata, banyak sekali saudara. Jadi kita juga bisa mengerti bahwa kalau kita itu murah hati, maksudnya murah hati bukan yang royal atau jor-joran begitu, bukan, tapi dengan maksud tertentu, Tuhan akan melihat bahwa kita juga termasuk orang yang setia. Dan setia itu dalam arti kita membangun baitnya Allah. Bait Allah seperti apa? Yang seperti yang kita lakukan, wadah gereja. Kita nggak tahu kapan gereja kita bisa berdiri karena zaman pandemi seperti ini. Tetapi kita punya satu keyakinan bahwa ini akan segera terbentuk dan kita bisa beribadah di dalamnya. Itu adalah membuktikan bahwa kita juga orang yang setia. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Kalau kita bisa mengerti terus-menerus bahwa harta yang kita berikan untuk dipakai membangun bait Allah, itu Tuhan pasti akan memperhitungkan.
Ayat Alkitab dikatakan di Matius 6 ayat 19-21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di surga nggak ada ngengat, nggak ada karat. Di surga juga nggak ada pencuri, karena disebutkan di mana hati kita berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana sekarang hati saudara berada? Di sini, ya. Nah, artinya kita harus tahu keadaan hati itu pasti berjalan selaras dengan yang namanya harta. Biasanya begitu. Kesukaan kita ada di mana? Kalau kesukaan kita ada di dunia, pasti kita selalu ingin di dunia kita menjadi orang yang sukses. Tapi kalau saudara ingat bahwa ternyata kita harus bisa membangun sesuatu yang ada di surga. Jadi saudara lebih baik bangun di surga. Bagaimana caranya? Ya, nanti saudara baca. Daud dikatakan begitu rindu akan hadirat Tuhan. Dia juga dikatakan orang yang dekat dengan Tuhan. Seumur hidupnya ia dikatakan terpanggil untuk selalu membangun bait Allah. Ia mengumpulkan seluruh uangnya, seluruh hartanya untuk bisa membangun rumah Tuhan. Itulah sebabnya Daud dikenal sebagai orang yang berkenan dalam hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mau nggak kita juga bisa dikenan oleh Tuhan? Dan kita bisa mendapatkan satu roh yang baru yang namanya kesetiaan. Untuk kita terus bisa setia mencari wajahnya Tuhan. Nah, ini yang harus saudara pikirkan pada minggu pagi hari ini, bahwa saudara bisa tetap setia. Tuhan mau kita juga bisa menyelidiki hati kita, melihat hati kita, apakah kita benar-benar mengasihi Yesus. Dia Maha Tahu, Dia juga bisa menilai hidup kita. Nggak ada yang tersembunyi, apapun kehidupan kita Dia tahu. Makanya Dia memberikan yang terbaik bagi kita asal kita setia. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi Lagi lihat Tuhan.
mau setia dalam perkara kecil yang Tuhan berikan, kami boleh mengatasinya, sehingga Tuhan akhirnya melihat bahwa kami adalah orang yang sanggup untuk diberikan perkara yang lebih besar, Tuhan Yesus. Dimana kami berharap juga untuk perkara ini Tuhan tetap membantu setiap kami apapun keadaannya, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan boleh menyelidiki setiap hati kami, Tuhan boleh melihat setiap hati kami, apakah benar kami itu terlalu mengasihi akan Engkau. Engkau akan tahu Tuhan dan bisa menilai setiap hidup kami. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Bapak. Saya berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan tetap memberikan mereka yang terbaik, kesehatan yang baik, jauhkan dari segala macam virus, dan Tuhan tetap memberkati mereka semua. Saya juga berdoa untuk Gembala Sembilan kami Panario saat dia mau melaksanakan pelayanan. Tuhan berikan hikmat yang terbaik bagi dia, sehingga dia boleh menggembalakan kami semua, Tuhan Yesus, sehingga kami boleh terus memenangkan Engkau, dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Teman yang pemenang berbicara mengenai kesetiaan, dan kami sebagai domba-domba kami boleh tetap setia memandang wajah Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati kami semua dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan semua dibuat berhasil. Terima kasih Bapak. Sebentar sebelum kami pulang, kami ingin mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau terima berkat yang berlimpah daripada surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai minggu pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihatku tenang. Kau dapat lihat, Kau dapat lihatku tenang. Kau dapat lihat, Kau dapat lihatku tetap setia. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tetap saya mengundang kembali minggu depan kita bersama-sama beribadah di live streaming. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. God bless you.